Ji, Jangan, kedinginan. dingin. Emang AC-nya di sini emang akhir-akhir ini Kenapa? jadi gua tambah nyong. Biar apa sih? Biar kaku. Iya, biar makin enak dong. Biar suasana. semua bintang tamu betah. Betah. Jadi kemarin awal kan AC di sini total ada 8. Gua tambah sekarang jadi dulu berapa nih? 60. Oh, kebanyakan. Ini 60 tapi masih kurang satu AC. Apa tuh? AC Milan. Iya. Lu jagoin siapa sih Piala Dunia? Piala Dunia. Kan gua ngefans sama Belanda dari dulu. Dari Wah, dulu. udah gak masuk. Tapi out, emang udah nggak yakin gua sama timnya. Kalau ngeliat dari tim yang tersisa, ya final bisa jadi balik lagi Prancis Argentina. Oh. Bisa jadi. Bisa jadi sih, bener juga. Prediksi itu bener. Tapi gua tahun ini gua menjagokan Norwegia. Gua juga. Gila, gua suka banget. Haaland. Haaland. Gua juga gila ya. Selain Haaland memang tim mereka juga keren banget. Ya Haaland bukan Bakri kan? Wah, bukan. Itu roti dong. Malah hari ini bintang tamu kita ngomongin soal bola. Dia expert banget soal bola. Pemain bola banget. Parah. Wah, berarti ini bekas pemain timnas. Hampir. Naturalisasi. Naturalisasi. Oh iya? Iya. Gokil. Jadi bapaknya bule. Bapaknya boleh? Oh pasti, iya naturalisasi berarti. Naturalisasi. Berarti ada Belanda-Belandanya kan? Ada belan-belannya. Kita ngobrol langsung ke mereka ya. Ini dia. Ini dia. Rizky Ridho. Rizky Febian. Udah deg-degan di sana ngomongin bola gimana bahasnya? Apa bolanya ini? Loh, jangan Ini mancing. bahasnya. Kan tahu bola. Pasti tahu bola ya? Tahu bola nggak? Bola tahu kan? Yang bulat tahu. Tahu. Nah, ya udah, Oke. kita ngobrolin dah. Rizky Seru Febian. ini. Rizky Febian. Nih, Iki paham bola banget kan? Ki? Paham. Tahu Ki kan? Tahu banget. Kemarin Belanda bisa kalah karena Atep nggak dimainin. Loh, gila. Atep tuh posisinya apa ya? Gua Atep itu kalau nggak salah tuh cadangan mati waktu di Belanda. Kan udah nggak main. udah nggak main ya? Sekarang Atep mainnya padel. Padel lari pagi. Lari pagi itu. Iya. Atep mantep tuh. Emang tapi mau kata Kira serius, cadangan mati. Nggak dimainin udah. Iya. Dia pasti bingung. Kenapa gue suruh ngomong? Tapi kamu tuh naturalisasi nggak sih Ki? Enggak lah. Lah kan bapak bule. Tapi emang blasteran kebetulan. Blasteran Mana, mana Ki? mana? Ibu Sunda, ayah tuh keran kebetulan. Keran. Oh, pokoknya nggak asal ngomong aja gitu ya. Tuh, lihat tuh. Sekarang Iki penampilannya udah lebih Iya, slim, badannya betul. udah. Ji, kan jatuhnya ponakan lu Ji ini Ji. Ini ponakan Iya. gua tahu dari kecilnya. Tapi udah punya anak sekarang. Iya. Lu opa berarti lu. Apa? Lu opa juga bisa dibilang. Iya, berarti gua udah punya cucu. Iya, Kalau benar. gua kan. Benar. Jadi lu kenal Iki dari umur berapa berarti? Berapa tahun nih Ki? 6 tahun, Dari 7 aku tahun. SD lah, dari aku SD. Dulu zaman gua pas mantap. Dulu Iya, ke itu VG. SD. Dia masih kecil. SD Ki? SD. SD itu. Sekarang udah jadi bapak-bapak. Udah jadi bapak-bapak. Tapi kan Time flies. Time flies. Iya kan. Kita tua ya Ji. Iya. Gak berasa. Anak gua aja sekarang udah 20 tahun sih Dio. Gue sekarang teman-teman yang dulu, nih misalnya kayak lu kan temenan sama Sule udah lama. Misalnya kayak gue temenan sama WG deh, Wulan Guritno. Dulu kan Shalom masih kecil banget ketemu gue. Iya. Terus kemarin, beberapa tahun lalu lah, lu bayangin nih, gue ke klub gitu ya, ketemunya sama mereka-mereka. Gue ketemu sama, katakan ya El, ya kan? Shalom, geng-gengnya itu. Om, sini aja Om, di meja saya Om. Gue bilang, ini mereka yang kecepatan apa gue yang gak tahu mana? Udah bergaulnya udah sama anak-anaknya teman gitu ya. Tapi seneng sih ngeliat anak-anaknya teman sukses ya Ji. Sukses termasuk Iki salah satunya. Ya, alhamdulillah. Banggaan atas Indonesia. Oh, Keluarga gimana? Aman semua alhamdulillah. Aman, ya? seneng Baik-baik lagi ya. seneng-senengnya lah ngurus Selina. Selina udah gede sekarang, udah berapa? Selina udah 1 tahun setengah sekarang. Oh, udah lari-lari tuh Nyo. Dia udah lagi. Udah nyelengkat orang ya? Udah jamak-jamakin orang. Udah jam-jamakin orang. Karena kan aku kan emang nggak ngeliatin Selina. Cuma jadi yang susahnya adalah kalau misalnya ke mall, dianya yang over, dianya yang dada-dada ke orang. Jadi kitanya yang, bu, ntar dulu ya Bu ya, jangan ya Bu, jangan ya Bu. Kita yang minta maaf ke orang-orang gitu. Iya. Anaknya memang ini Aktif banget. menyenangkan. Udah ada kepikiran nambah? Aku iya, tapi ini jangan katanya. Oh katanya ntar dulu. Bukan jangan belum. Belum, karena kamu kemarin waktu aku hamil aja aku nggak nyanyi, gitu perasaannya gimana nanti, kata itu nanti nunggu dulu deh, nunggu aku. Lini masih pengen Masih nyanyi lagi kali ya. Berkali lagi. Ini kan juga, ini kan berdua sama-sama lagi top-topnya. Ada single terbaru lagi emang.
Aku terakhir itu aku rilis lagu tentang judulnya Mencinta Tanpa Arah. Tapi itu tuh background story-nya tuh lucu karena jadi ada orang yang keterbatasan nggak bisa ngelihat, tapi dia bikinin lagu khusus dadakan buat aku. Oh ini benerannya? Iya, benerannya. Terus akhirnya di Indomusikgram rame tuh. Akhirnya aku approach lah dia, aku bilang bener nggak? Ya aku ngefans katanya itu, sampai aku datengin, terus kita workshopin bareng lagunya sampai jadi lagunya. Jadi itu yang dirilis? Iya, Mencinta. Jadi yang nyiptain itu, iya yang nggak bisa lihat gitu. Hebat. Bagus banget, ciptaan-ciptaannya bagus banget. Nah dia bener, kalau bisa nih aku pengen lagu ini Iki yang nyanyiin gitu. Dia yang ngasih ke Iki materinya? Dia bilang gitu, terus aku janjiin lah sama dia, ya udah karena kamu berbakat, aku bilang siapa tahu dengan adanya aku bisa ngebantu tuh bisa jadi wadah baru, aku bilang. Makanya aku rilisin, terus pas kemarin di festival gede tuh, di Bigu Fest, aku ajak dia nyanyi di panggung. Dia DM Iki? Dia awalnya DM masih tahu bahwa aku punya materi ini. Nge-DM tuh nggak pernah kelihatan. Pasti nggak kebaca. Akhirnya viral di Indomusikgram. Viralnya gara-gara? Dia jadi, aduh kebayang kalau bikin lagu Kak Iki kayak gini nih, rame. Oh, akhirnya baru Iki notice? Ya, aku notice, akhirnya aku ketemuin lah sama dia. Nah, gitu. Kalau gitu buat teman-teman netizen semua, kebetulan ATF pengen bikin single. Gitu. Kalau nggak ada yang bisa nyiptain lagu di situ? Bukan nggak ada. Tapi mau ngerangkul? Oke. Oh benar. Silakan. DM siapa sih? Ya mungkin teman-teman ada yang punya karya yang kira-kira cocok dengan ATF, boleh. Boleh DM ke Taulani TV boleh. Keren loh. Bener. Memberi ruang buat teman-teman. Memberi kasih kesempatan kepada mereka. Kadang-kadang emang pada jago-jago segala macam terus nggak ada kesempatan. Bener. Iya. Biasanya terhalang sama wadah, nggak tahu harus kemana. Biasanya kayak gitu. Iya. Silakan. DM Taulani TV boleh. Atau biar kebaca. Kalau lo mungkin nggak kebaca. Benar. Gue kan udah nggak bisa baca sekarang. Jadi gue mungkin nggak. Maksudnya ini udah prosesnya udah gitu ya. Enggak kan kalau DM ke kita suka kepenuhan, suka kadang kelewat. Jadi silakan mungkin bisa di DM ke Taulani TV atau bisa juga ke Instagramnya Andre Taulani and Friends. Bener. Siapa tahu ya. Siapa tahu ada sesuatu yang karya yang bagus bisa kita bikin gitu. Bener. Langsung viral berarti lagunya ya. Dia tiap bikin lagu kayaknya viral dah. Amin, alhamdulillah. Bless you. Alhamdulillah. Sebelumnya kan Alamat tuh, Alamat alhamdulillah. Terus Alamat palsu kan ya? Alamat itu mah aduh. Alamat sama si ini kan? Sama Adrian kali. Top banget. Itu booming banget itu. Itu terakhir ya Ki ya? Abis itu belum ada lagi ya? Terakhir yang Mencinta Tanpa Arah sebenarnya. Jadi Alamat sebelum Mencinta Tanpa Arah. Sebelum Mencinta. Tapi viralnya lama gitu maksudnya. Lama. Di posisi atas tuh lama itu Alamat. Lama. Terus pas rilis ramenya tuh gara-gara memang di live session aku ajaknya si Willy namanya. Namanya Willy. Ajak Willy langsung, ternyata rame di TikTok gitu. Akhirnya aku ajak lah di festival. Berarti kalau si Alamat lo sama si Adrian kan nggak bisa jadwalnya barengan terus. Jadi kalian berdua boleh tuh bawain aja sendiri-sendiri ya? Iya, sendiri-sendiri. Gue soalnya pernah nonton si Adrian sendiri di bawain lagu. Nih dia nih lagunya. Sendiri-sendiri. Makanya triknya gitu, kalau ke pihak acara kadang mau paketan nggak biar ada Ikinya gitu. Oh, tanyain paketan mau ada MC nggak gitu sekalian. Bener ya, bener. Tapi Iki boleh nyanyi sendiri? Boleh, aku juga nyanyi sendiri gitu. Si Adrian juga boleh nyanyi Iya. gitu. Berarti itu lagu diciptain berdua? Barengan 5-an. Ada aku, Iqbal Siregar, terus Adrian, Caleb J, sama si Caleb juga? Oh berarti pada boleh bawain sendiri kan, itu kan misalnya gue I.O. nih, mau manggil Iki dong sama siapa? Adrian. Berapa harganya? Sekian gitu kan. Kalau Ikinya doang, kalau ya itu beda lagi. Sekian. Bisa begitu kan? Ya bisa lah, itu mau beda lagi itu mah bisa. Jadi berapa sekarang? Nggak tahu kalau itu. yang paling benar tapi fleksibel. Fleksibel ya. Iya. Ini artis papan atas dengan harga nego. Bener. Dan Iki ini orangnya humble banget. Jadi nggak usah khawatir kalau mengundang Iki. Yes. Raidersnya juga gampang kan Ki? Gampang, aku mah cuma tali pocong 3 sama. Nggak pernah aneh-aneh soalnya kalau aku rider tuh yang penting mah buat tim aja udah gitu. Oh gitu ya. Karena kan kalau akunya diet, akunya apa, makanya kalau lagi diet gini yang paling bete tim. Malah nggak pengen jajan ya. Karena tim pasti mikir, anjir udah nggak bakal makan lagi nih kini. Biasanya kan aku kalau ke off air apa ajak makan. Iya. Sedangkan pas diet gini kan jamnya tertentu gitu. Tapi kalau lo lagi manggung, Lini nemenin nggak sih? Biasanya kalau misalkan dia kosong nemenin, kalau Lini manggung aku yang nemenin. Gantian. Kadang random, misalkan tiba-tiba di event apa, akunya cuman tadinya nemenin doang, Lini tiba-tiba ngasih mic. Kasih Iki monitor mic, saya nyanyi nanti di lagu kesekian.
Oh iya. Oh enak berarti dapat bonus ya? Iya, gitu aja suka-suka hati aja gitu. Asik nih pasangan ya. Suami istri yang saling membantu. Iya. Begitu juga Lini ketika manggung. Iya. Iki juga suka. Iya, suka. aku gitu kalau enggak aku misalnya sayang aku manggung di sini, kamu nggak kemana-mana ya, bikin surprise lah tiba-tiba masuk apa? Atau enggak kadang Lini nggak tahu, aku bikin gimmick aja apa di stage kayak waktu gitu. itu tiba-tiba Lini lagi nyanyi, aku minjem kameramen si festivalnya, aku minjem ininya tiba-tiba masuk aja gitu aja. Lini nggak tahu tuh. Lininya nggak tahu, yang penting seru aja gitu, rame aja. Seru ya pasangan ini seru ya. Seru, Lo seru. gitu kayak Indre kasih surprise gitu pas lo lagi manggung. Iya kan nanti gua Lo lagi manggung Firdaus Firdaus Oiwowo. Wah gila. Tapi Tuh rame kemarin soalnya tuh. ATF kan juga udah bintang semua juga. Iya, kan ATF Andre Taulani Firdaus. Bisa nanti gua ajak dia. Masuk gini Bang Fix, Masuk, Firdaus Oiwowo masuk. Nge-rap aja nge-rap dia. Dia ngerepotin. Dia kemarin kesini rame tuh yang nonton tuh Firdaus tuh. Emang lucu sih dia. Lucu Nah, ternyata. banyak orang yang nggak tahu Iya. pembahasan podcast kita tuh apa. Coba nonton deh. Sampai lucu banget. tiba-tiba gado-gado ngundang orang ini katanya. Bener-bener plot twist banget. Tapi begitu ditonton rame yang pada Rame. komen, pada seneng Menghibur. gitu. Nonton deh tuh episode Firdaus ya. Episode si Firdaus. Iya, ini ngomong-ngomong Iki, ya, Om Andre jadi terinspirasi lagu Alamak. Waduh. Kenapa? Nanti ATF mau bikin juga judulnya Ala Kadarnya. Gitu aja dong berarti kalau ala kadarnya gitu aja. Lagu apa nih? Ya nama juga ala kadar. Dapat award ya Alamak ya? Alhamdulillah kemarin dapat award sebelumnya di acara apa aku lupa, terus yang terakhir di SCTV Award. Alhamdulillah 3 piala. Alhamdulillah. Langganan award juga Iki. Itu kalau kita lihat ya sekarang yang menonton tuh berapa ratus Iya. miliar ya udah nontonnya? Iya, miliar lah. Miliar Alhamdulillah. ya. Itu keren banget sih nonton lagu tuh. Sampai hari ini pun Rezeki juga. anak karena pas rilis Alama itu naiknya perkara gara-gara Lini nyuapin Selina, Pakai lagu itu? liriknya diganti sama Selina, terus abis itu tiba-tiba naik. Soalnya pasti jawabin gini, cek alamak gitu. Alamak colok. Iya makanya. Berarti Anaknya kalau komedi gitu besok, kalau ATF mau rilis single, gue minta tolong Lini nyuapin gue ya. Boleh. Biar rame. Wah rame itu pasti Iya, rame, maksudnya, pasti iya. rame. Boleh, pakai sendok semen boleh. Iya. Ngapain Lini? Nyuapin lu ngapain? Biar meledak singlenya. Iya. Ya Alamak gitu. Minimal kan Lini nyuapin mertuanya dulu. Gimana kabarnya nih sama Lini nih? Ya, Cinta alhamdulillah. banget kayaknya ya. Iya, Sampai alhamdulillah. terciptalah lagu-lagu itu kan. Ya Alama tuh kan dari iseng aku sama Adrian terus ngomong, ke tema hari ini mau bikin lagu apa? Karena udah pusing nih, udah stuck Tapi nih. gue suka loh sama liriknya, maksudnya Iya. kan maksudnya dari sekian banyak jalan kok ketemunya lo lagi gitu kan. Itu karena bukti kecintaan lu sama Iya Lini betul. ya. Awalnya cuma ngomong gitu, kita pokoknya gimana caranya bikin lagu yang gombal, nggak apa-apa kelihatan kayak lebay, gitu, norak, tapi gimana caranya nunjukin kecintaan gue sama istri gue, Adrian sama istrinya, bikin aja udah. Jadi aja akhirnya lama gitu. Ya ampun. Ji, terinspirasi dari dia Ji. Gimana? Gimana kalau kita bikin showroom? Tiba-tiba. Lah kan kita bukan penyanyi. Oh, bikin Gimana showroom. kita sama-sama suka mobil Ji. Setuju. Kita bikin showroom. Showroom mobil ya. Iya. Iya Terima bener. kasih lo inspirasinya Ki. Ya kan, untung undang saya. Kalau nggak ada saya emang nggak mungkin kepikiran Nah, kita showroom. bikin showroomnya murah nih. Ah. Kalau yang mahal ini, murah nih. Murah nih. Murah ini. Iya, murah ini. Murah ini. Murah ini. Orang kalian bahasa India kan? Murah ini. Enggak taunya murah ini gitu. Ide bagus. Karena nggak bisa bikin lagu, kita bikin showroom. Oke. benar. Gua telepon dulu. Wah Apa langsung sih? loh. Orang Haki. Oh, mangatin nama. Iya. Mas Haki. Oh, emang namanya ternyata. Bukan namanya. Kirain orang dong. haki. Bukan namanya. Orang Haki. Namanya Hakiki. Cipta. Thomas Hakiki. Thomas Hakiki namanya. Kan bisa Thomas dari tadi disebutnya. Gitu, ya udah. Ini- Nah, tapi lu ada lagu yang berdua nggak sih? Gitu, ya udah. Dia mah gitu aja. Udah kurusan di perutnya nih. Iya Pondek, dong. gemuk banget ya. Lu berdua pada diet-diet semua ya? Iya, Iya. aku sekarang lagi intermittent Lagi fasting. semua olahraga dicoba aja pokoknya. Aku lagi konsisten lari sekarang. Oh iya lari. Padel tapi masih sering, padel? Padel masih sering. Padel masih, Kardio. Ki? Masih wajib itu. Dulu kan kita sempat main padel bareng Iya. sebentar doang habis itu. Lu mah main golf bentar, main padel bentar. Gak, gue lagi fokus gym soalnya. Jadi waktu gue seminggu tuh 4 kali abis di gym. Oh, Sekali ya. aja. Gym. Anak lu tadi lagi nge-gym sampai lu tularin ke anak lu ya? Iya, kita bertiga jadi kebetulan Dio lagi datang ke Indonesia. Ya udah, gue sama bertiga mereka nge-gym bareng. Tapi emang gue seneng liat Andre fit banget deh. Alhamdulillah. Lo harus sehat. Persiapan pon ya? Hah? Persiapan pon? Benar. Cabang apa kalau boleh tahu? Pondok cabe. Pondok cabe. Oh, pondok cabe. Iya. Gampang aja dia mah. Terbukti ya Nyo waktu gua touring kan Nyo. Iya.
gua udah bisa full 2 motor. Memang kalau badan saya tuh ngaruh kemana-mana ya lebih. Tapi emang iya, apalagi kalau olahraga sehat gitu ya, enak tahu nafas apa. Bener, Kayak nyanyi aku juga ya. Dari 83 terus turun sekarang tuh nyanyi tuh jadi lebih panjang, lebih apalagi kalau stage gede kan lebih enak. Lari-lari. Stamina lebih. 83 sekarang 72. Wih, turunnya lumayan 11 kilo. 10-an segituan. Wih, Gua mau berapa bulan? Sebulan berapa hari gitu. Di treatment apa? Aku cuman yang pasti konsul dulu sama dokter gizi. Terus karena pas pertama kali cek tuh triggernya aku ada obesitas tingkat 1. Obesitas tingkat 1 kan lu gak gendut tapi. Waktu itu disebut Kayaknya karena si lemaknya ya kadar lemaknya. kadar lemaknya tuh yang udah nyari ruangnya kemana-mana lah gitu. Akhirnya dari situ lah diet gitu. jadi udah mengurangi makan makanan yang mengandung karbo tinggi ya? Iya, di Masalah. gram nasi pakai nasi porang atau nggak nasi merah gitu. Masalahnya Aldi Taher bawa-bawa nama lo. Dia jualan burger kan Jualan bawa burger. nama lo. Lu pertama denger gimana? Karena tahu orangnya jadi lucu aja, seru-seruan. Sama Malini juga ketawa-ketawa gitu. Aja. Emang Dan dia orangnya emang Aldi kan orangnya ada aja kan. aja. ya. Iya. Ini kalau lu berdua bikin produk sendiri gak? Apa Malini? Heeh. Ada parfum. Oh, parfum juga. Ya lagi sama lah kayak aku juga pengen kan nggak tahu sustain di dunia musik sampai kapan jadi kayak pengen ngerambah kemana-mana gitu. Minum dulu Ki. Cheers. Oh cheers dulu aja belum. Terus dulu. Tek-otek. Waduh. Coba. Tek-otek. Tagline ini Apa gimana? jargonnya? Coba. Harus beda atau apa? Iya, beda, dong. beda. Terserah lo. Kukuruyuk. Tek-otek. Oh harus sama. Oke. Oke. Iya. Tek-otek, apa Tek-otek. namanya? Terus lanjutannya. Coba dulu kayak gimana? Nih. Set. Tuh, tek-otek. Nggak bulat tapi kotek. Nah, nggak boleh tapi kotak maksudnya. Ya, coba. Tek-otek. Ternyata ini bulu ketek. Waduh, serimpet-serimpet. Harusnya Harusnya. tek-otek. Dengerin single baru aku. Oh aduh, dipaksain. Biar Dipaksain. Biar bilang. Ki pernah nggak Ki capek jadi penyanyi Ki? Kalau capek jadi penyanyi nggak pernah, tapi mungkin lebih ke lelah, stuck ketika Lagi bosan. harus nge-explore bikin lagu, Nah, ini benar, Om Andre sorry potong. jenuh gitu. Kendalanya seorang penyanyi atau pencipta lagu pasti kan dia dituntut harus bikin lagi. Gitu ya. Yang akhirnya expect-nya tuh harus nanti gue bikin harus meledak gitu ya. Jadi kadang-kadang pengalaman Om Andre ya, begitu udah masuk industri dituntut untuk lagu meledak-meledak akhirnya nggak jujur Ki. Benar. Dibuat-buat ya? Dikirnya nadanya harus yang komersil, harus bisa orang sehingga nggak tulus lagi dari hati. Gitu ya nggak sih Ki? Setuju Dan nggak? lebih ke stuck juga kayak misalkan karena kita udah sering banyak bikin lagu, kadang jadi pas bikin tuh kok kesini terus. Iya, nadanya kok kesini atau enggak, terus. kok pengennya tuh temanya ini terus. Tapi kebawa sama lagu yang hit ke bawah sebelumnya. sama sebelumnya atau apa. Nah akhirnya tuh aku ngatasinya adalah gimana caranya buat nge-break itu semua tuh ya itu berkolaborasi. Kolaborasi. Dengan Setuju. songwriter, Iya, akhirnya kita juga dapat ilmu baru lagi, dapat formula ketika orang bikin lagu tuh kayak gimana. Jadi akhirnya tuh jadi fresh lagi, jadi tahu lagi. Sembari itu juga tetap ngikutin kayak oh sekarang tuh di Indonesia musik lagi arahnya kemana ya, kayak gimana. Gue pengen nanya deh kalau misalnya sama penyanyi nih ya, kan ada lagu yang hits nih, lagu hits, orang pokoknya senang dan orang memang nungguin lagu itu begitu lo manggung. Tapi kan ya mungkin ada penyanyi sebagai penyanyi begitu songlistnya ya Itu lagi. Nah sebagai penyanyi itu begitu mau bawain tuh bosen apa ada ya udah buat nyenengin orang aja atau gimana sih sebagai penyanyi? Kalau aku kan apalagi kan kalau aku manggung tuh kan festival-festival terus tuh. Terus memang aku nge-create kalau di festival tuh pengennya pokoknya energi aja pokoknya joget-joget atau apa. Jadi cara ngatasinya adalah karena misalnya lagu Semburan Cinta deh. Udah boring banget kan ya lagunya pasti gitu. Akhirnya karena aku orangnya bosenan, jadi kita misalkan per 3 bulan sekali biasanya kita ganti aransemen. Aransemennya yang Aransemennya yang dirubah, gimmick stage Versi act-nya live-nya. dirubah. Setuju. Gimmick bridging sampai bridging lagu ngomong apa ke lagu apa tuh aku pikirin pokoknya biar nggak bosan karena pernah nyanyi terus tiba-tiba di event apa orang yang nonton sama. Terus bilang abis ini lagu ini paling abis ini sampai ketebak lagi sampai ketebak ya akhirnya kita mikir lagi Karena dia ngikutin kali kamu manggung. iya akhirnya kita harus mikir oh ya udah lagu apalagi misalkan lagu aku kan misalnya nyanyi cuma 10 lagu tapi yang bingung itu kan milih lagunya nih milih lagu yang mana lagi akhirnya ya cara salah satunya adalah kita cari tahu dulu nih flow si
songlistnya mau dibawa kemana, terus abis itu kita comot-comotin lagu-lagu yang memang jarang dibawain. Tapi gimana caranya si lagu yang jarang dibawain ini tuh malah jadi nostalgia sama orang. Jadi seru juga di situ ya. Oh. Gitu. Gue kadang-kadang kalau manggung netizen, bukan netizen, penonton nih kadang-kadang lucu-lucu loh. Iseng gitu. Kan gue panggung sama ATF nih. Di bawah tuh kan pasti ada monitor. Iya. Monitor buat lirik, Ki. Iya. Kita minta nih buat lirik gitu kan. Terus begitu manggung, kan penonton di depan stage tuh pada maju kan. Iya maju. Sama dia sengaja tuh, ditutupin monitornya. Sengaja kayak gak bisa Udah lihat. tahu. Gak bisa Ini lihat. orang-orang tua udah gak ada yang hafal ya kan. Tutupin. Ya gak bisa lihat, geledek gitu kan. Gue ketawa juga jadinya sih. Nah, itu dari mana? Lu ingat gak, Ji? Banyak biasanya tuh acara-acara indoor. Ah. Gathering-gathering perusahaan gitu-gitu. Jadi ada aja yang iseng nutupin itu. Kalau Dijailin. lu paling pernah nggak paling seru gitu di mana? Sebenarnya untungnya aku tuh nge-create diri aku tuh bukan jadi penyanyi yang diem, stay cool, yang baku atau apa. Untungnya memang akunya kan dari dulu juga udah dicekokin sama ayah tuh dunianya tuh yang kayak gini, bercanda apa. Jadi ketika kalaupun ada miss apa di panggung, dibikin lawak aja. pasti aku bikin lawak. Sah ya, nggak apa-apa. Iya, bener. jadi kayak pernah di panggung 10 lagu, dari lagu pertama sleting tuh kebuka ternyata. Sleting kebuka. Orang lain sampai pakai ada yang bawa tablet gitu Ngasih, kayak itu Iki buru segala macam. Pas malu kan bingung nih. Akhirnya dibercandain kayak, "Oh, pantas dari tadi teriak-teriak kirain tuh teriak histeris karena aku. Ternyata karena ada yang nongol gitu." Cair lagi akhirnya Itu tuh. kelebihannya seorang penyanyi yang punya sense of humor. Benar, saya sama ATF tuh public speaking begitu. yang bagus juga. Iya, enaknya ATF tuh gitu. Jadi Karena apapun sisinya bisa kan, dijadiin iya, sesuatu. kalau salah pun misalnya Jack main salah, kita ketawa aja. Iya, bener-bener. Kurang latihan, ngantuk nih atau gitu-gitu. Bisa stop di mana aja. Bisa stop di mana aja. Tar dulu. Iya, tonton. Untung ya sih. Latihannya nggak begini Gua kemarin nih, manggung sama gitu. ATF, lu bayangin. Ini kurang ajar banget gue. Lucu banget. Jadi pas latihan, udah dibilangin, lagu Blink itu nggak dibawain. Di ujung. All the Small Thing. All the Small Thing. All the Small Thing nggak dibawain, karena mepet waktu kan. Nah berarti lagu terakhir lagu Dewa 19. Waktu itu kita bawain lagu Dewa. Kamulah satu-satunya ya? Iya, kalau nggak ada salah. L juga itu. Iya ada L. Di Solo kita manggung. Gue yang pas lagi nyanyi, udah abis nyanyi lagu bebas gitu. Terus tinggal lagu-lagu terakhir ya udah semuanya bareng. Udah kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya lah. Udah. Udah nih gue ke Eno kan. Udah seru pokoknya gue lagi sama Eno lagi asik gitu. Udah, terus gue masih nyanyi kamulah satu-satunya. Wah. Si L gini. Bang, lagunya udah ganti bang, udah ganti. Oh, the Small Thing katanya nggak dibawain. Lu bayangin tuh sih, bang, lagunya udah ganti bang, udah ganti. Dia saking asik di drama Gue sama saking Eno. asik ya, nah, depan gue Eno kan nggak kedengeran, bang. Waduh itu kacau lucu banget lagi. Tapi ya sah-sah aja kalau Tapi buat kita sah ya. aja, Iya benar-benar. Kan kadang-kadang gue juga suka tukar tempat. Gue main drum lagu Always kan gue. Iya, benar. Pernah berapa kali pukulan Om Andre salah gitu. Lepas sticknya masih segala macam. Penonton mah ketawa aja. Iya, Tapi justru orang-orang tuh nyarinya karena keseruan itunya, karena naturalnya. Iya, benar-benar. Yang terjadi di panggung kayak gitu tuh malah jadi sesuatu gitu. Kalau mau nonton band beneran mah Metallica, Rhoma Irama tuh. Aduh, kasar. Kok jauh banget sih? Metallica, Rhoma Irama, genrenya nabrak banget. Tapi selama manggung paling seru sama siapa? Ki? Iya. Pernah nggak lu festival apa yang nggak lu lupain gitu? Yang nggak pernah dilupain, pernah sekali-kalinya di Lombok, udah jarang kan di Lombok, di mall gitu. Itu yang histeris tuh dari mulai emak-emak, tante-tante semua karena jarang kesana kali ya. Rame gitu. Jadi pas pulang tuh susah keluarnya gitu. Pas pulang, wah rame segala macam. Pas sampai mobil tuh kayak kok perih ya punggung. Ternyata bolong, baju udah disobekin. Iya dicakarin Waji, habis satu baju Waji. Merah-merah semua dicakarin. Dan waktu kejadian nggak terasa. nggak ngerasa Iya, orang masih adrenalin kan, masih. mepet-mepet gitu gitu. Iya. Banyak banget sebenarnya mah kejadian, cuman jadinya tuh jadi seru aja gitu, seru ya, jadi pengalaman cerita gitu. Yang paling jauh kemana Ki manggung? Di Sampai ke pelosok-pelosok pernah nggak? pernah lah, terus ke Batu Licin aku pernah manggung di sana. Waktu Licin pernah. Sama King Nasa. Luar negeri? Luar negeri aku Sydney pernah. Sydney pernah, Malaysia. Pernah, Malaysia, Singapura, alhamdulillah. Masya Allah, seru banget sih. Seru lah gitu. Iya, pokoknya sampai kapanpun tetap Iyalah, nyanyi ya. harus lah Waji. Berkarya terus ya. Pernah penasaran nggak pengen main film? Pernah ditawarin nggak? Pengen Iki banget. belum pernah main film ya? Belum, pengen banget aku. Aduh, aku badanti aja, aku sampai Mbak jadi apa aja aku mau dah, aku bilang. Karena saking sesuka itu. Apa? Nggak, kenapa suka itu sama film? Karena emang sebelum nyanyi pun
aku tuh udah seantusias itu sama dunia acting sebenarnya. Makanya karena saking ini masih nelpon produser. Masih nelpon produser ini. nelpon siapa? Masih ini MD Entertainment. Siapa sih? Nelpon siapa? Reza Rahadian mau ke telepon. Mau nelpon Hakiki. Yang tadi dong itu mah. Yang tadi nggak nyambung juga. Maksudnya dia main film langsung dihakiin gitu. Nggak usah. Nggak apa-apa. Gue telepon Danti. Telepon. Wah, Danti gimana sih ponakan gue masa nggak diajak main film? Gila bener. Jangan ngeraguin aktingnya. Halo Danti. Yes. Ini aku lagi sama Rizky Febian. Lagi syuting nih kita. Oke. Kenapa Rizky gak dibikinin film? Dia udah berapa kali minta mau main film. Berapa kali gua follow up, terus dia sok-sok lempar lagi ke itu, tapi dia bilang Tuh. dianya Enggak, orang sinopsisnya tuh yang bener-bener aku susah banget tuh Haji. Sinopsisnya carinya yang cocok sama Iki. itu. Kang Sola harusnya main. Oh kalau itu karena memang jadwal nggak bisa. Tuh, berarti gak salah Danti juga. Bener ya Ki. Tuh. Enggak gimana Mbak Danti? Tapi benar-benar ya Ki. Iya, Aku- jelas lah. aku Kalau manajer kalau Ki. bener mah aku mendalami banget nanti. Oh serius. Aku nggak mau kalah sama Tono. Masa duluan Tono main film? Iya, Haji. Wah, masa Tono duluan Danti? Aduh. Iya siap Rizky. Ya nanti tolong ya Siap, Mbak Danti ya. Oke, Oke, makasih. Ki. Ya. Ki kalau dia mau. Siap. Iya. Salam sama Pak Hakiki. Iya. Siapa lagi? Ini Mbak Danti mana? Nggak kenal. Falcon. Oh, Danti Falcon. Tapi beneran lu penasaran pengen main film? Iya, modal nekat aku tonton semuanya. Mantap. Emang jadi karena aku suka dunia acting, jadi biasanya video klip aku akhirnya aku Berakting, nggak yang cuma asal nyanyi aku aja. tuanginnya di video klip, entah jadi berkarakter apa gitu. Tapi udah dengar, maksudnya beda loh cara kerja penyanyi dan pemain film. Ya. Pemain film tuh banyak nunggunya. Kalau nyanyi kan, lu datang sejam nyanyi selesai. Iya. Selesai. Udah, duit masuk. Berarti Ibaratnya bener ya Ki, ini Om Andre kasih tahu, film itu nggak seenak orang pikir. Iya. Kerjanya tuh Kerjanya. pasti kita tahu lah. Kan ayah sama Haji main kan film berapa Iya. kali tuh tahun ini. Desta aja tuh sampai menyerah ngomong dia, sampai sampai menyerah. katanya udah mau Jadi mentalnya memang harus kuat kalau Kuat, di Harus film. kuat di film. Nah, Iya Iki harus sih. siap itu. Kalau Iya nyanyi enak banget kan datang, nyanyi udah paling enak. balik. Aku gitu. pernah main film. Tayang enggak? Oh iya, Masa? Iya. Oh iya. Enggak. Falcon. Seluruh filmnya tidak tayang apa? Seluruh bagian filmnya kamu tidak di-cut? tayang, Oh, seluruh iya? filmnya. Kenapa Ki? Karena waktu itu fase Covid. Covid. Jadi udah mah nggak dapet slot. Enggak juga akhirnya dipindah ke OTT. Enggak. Jadinya ya udah gitu. Jadi udah sempat disyutingin. Kalau bisa sih Iya, acting Boleh nih, Iki action boleh. gitu. Aku pengen yang marah-marah gitu Haji. Kelihatan udah bisa. Melototnya. Tapi Ki, sebelum Eki memutuskan untuk main film, kayaknya mesti coaching deh. Nah, aku tuh butuh banget. Karena kan biasanya kalau ini kalau koreksi kalau salah ya, Iya. biasanya kalau film tuh kan ada reading. Bener. Ada coachnya yang Bener. mimik muka, Bener, ekspresi. Bahkan katanya yang nggak ada dialog aja, tapi wajah tuh harus Bener. memberi- Paling susah itu acting nggak ada Begitu. dialog. Kalau ada dialog mah enak tinggal ngomong. Betul. Yang nggak ada Iya. dialog itu yang susah. Nah, itu. Nah kalau ada mau belajar acting, ada coach. ada Om Andre udah siapin coach buat kamu. Yang bener ya Benar, Haji. orangnya tuh Nggak enak apa ya? nih. Orangnya tuh rendah diri banget pokoknya. Rendah hati. rendah hati banget. diri pokoknya. berarti Iya, iya. bisa keukur. Masuk sini Mas. Nah ini kita bisa bertanya-tanya sama dia. Ngalang-ngalain Om Eka Sitorus ya. Nah sini. Ini mah melanglang buana di layar ini mah. Kalau mau nonjok aja. Katanya mau marah-marah. Ini pemain film loh gini-gini. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ambil kursi, Mas. Ambil kursi, Mas. Ambil kursi, Mas. Coachnya disuruh ambil kursi Tapi sendiri. orangnya itu, orangnya suka inisiatif sendiri humble. gitu. Katanya dengar-dengar suka buka pagar juga ya. Suka buka pagar. Mas, kursinya kursi listrik aja. Oh, diinterogasi. Sini, belajar acting Belajar bersama Mr. Tapi yang aku amazed itu sama coach ini, aku pernah lihat di premier film. Dia speech loh langsung. Itu dia, Ki. Sini lagi, dikit, Ki, sini lagi. Ki. Nah, maju. Maju kemana nih, Pak? Ya, maju ke depan, maju ke depan. Maju lagi. Oke, ya silakan. Ini saya perkenalkan, ini awalnya dia asisten saya. Oh, Jadi lama ikut saya dan akhirnya dia mendapat kesempatan main film langsung bersama bintang-bintang besar Itu. Indonesia. Warkop Kemarin, Viralin viralin dong. dong. dan berperan di situ sebagai apa kamu? Sebagai saya sendiri, Pak. Sebagai dia Sebagai sendiri. Tono. Kalau Pak Haji sebagai apa? Sebagai kepala desa. Kepala dia. Dan dia asisten saya di situ. Wih,
Saya pikir jawabnya pengen sebagai apa? Sebagai berikut. Gitu. Mendalamin ini Pak, Peran. aktor, iya. Oh, Jadi iya. harus Oh Gimana? ini lagi mendalami. Iya. Pengalaman syuting gimana sebagai pemain film? Ya, baru pertama kali main film jadi ngapalin dari malam itu Pak. Dialognya? Iya, dialognya. Tapi dia ngobrol juga acting lah Pak Haji pas ngobrol dia. Acting. Gini tadi. Gemeteran dia. Waktu pendalaman acting, berakting dengan orang-orang hebat di situ, bagaimana perasaan kamu? Perasaannya, ya alhamdulillah sih Pak, akhirnya bisa berakting sama legend. Legend tuh apa sih? Legend tuh kayak semacam Kayak semacam apa? semacam public figure yang udah lama saya menanti-nantikan main gitu Pak. Panjang artinya, aku baru tahu. Legend itu adalah bertemu dengan orang-orang yang kita nantikan. Itu legend. Tinggal legend. Ada kendala nggak waktu syuting? Apa? Nggak ada kendala sih Pak. Wah, langsung oke. Langsung Iya, oke. one Waktu take, itu Pak. take berapa kali? One take. One take oke. Iya. Kontak yang diwarnain itu. Kontak itu baju itu. Gak grogi sama sekali. Tapi dialog gimana? Dialognya dia Ki yang bikin orang ketawa semua. Waktu ini kata-kata dia yang bikin semua orang ketawa satu bioskop. Pas gue bilang, gue kan ngucapin Gua jadi siapa sesuatu. sih? Gue jadi kepala desa. Gue ngucapin sesuatu. Coba kita Coba acting ya, coba ya. ini. Masih ingat nggak nih? Apa gimana? Apa? Bapak dulu Ngomong apa gue? ditanyain sama Kan Pak tanya. Desta ya. Iya. Bapak siapa sih? Gitu Iya. kan? Bapak siapa sih? Terus Bapak, saya jadi siapa nih Ton? Iya, sih jadi siapa sih, Ton? Bukan yang itu, yang pas mana? yang pas ditawan itu loh, yang di gubuk itu. Yang di Yang gue ngomong yang ini. udah digubuk. Yang gue ngomong gini. Kita semua berhasil mengungkap. Nah, harusnya kan mengungkap, tapi nggak ada yang benerin. Dia juga diem aja. Harusnya kan mengungkap, tapi gue ngomong mengungkep. Nggak ada yang benerin. Terus gue nengok ke dia, kok nggak ada yang benerin, Ton? Iya, saya udah capek Dia, Pak. dia jawab lagi, saya udah capek, Pak. Gimana? Nah, coba. Saya udah capek Pak, 20 tahun benerin Bapak terus. Itu ngakak semua penonton. Ngakak semua itu. 20 tahun benerin Bapak terus. Dia nggak sekali dia nggak mau benerin. Tapi itu ada di skrip apa itu kalian berdua aja? Ada di skrip ya? Enggak ya? Oh nggak ada itu nggak ada di skrip. Itu improve. Itu improve di Keren. Itu improve aja. Iya dikasih tahu sama Pak Desta ya? Pak Desta sama Gua nggak tahu. yang improve itu ya? Iya kan, itu kan sebenarnya improvisasi waktu gue bilang mengungkep. Kok nggak dibenerin, Ton? Terus dia yang bilang, gue bilang, lu bilang ini Ton, saya udah capek Pak, benerin Bapak mulu 20 tahun. Gitu, itu penonton ketawa semua pecah. Ton. Nah sekarang nih Iki mau main film. Ya aku tuh mau main film. Coba dikasih masukan gimana, Kira-kira harus gimana. harus apa, step apa biar bisa ada di layar lebar gitu. Ya stepnya sih ya. Step penyakit kalau step. Ya stepnya sih. Ya stepnya sih diobatin dulu. Gimana sih lu? Ya pertama-tama kan ngapalin. Pertama-tama kita iya, menghadirkan kehadiran Allah iya, Subhanahu wa Ta'ala. berdoa dulu. Kita Oh, harus itu udah. siap-siap harus berdoa dulu, terus ngapalin dialog itu. Oh iya ngapalin dialog. Terus berangkatnya sesuai jadwal. Jangan Iya kalau nggak ada hari ini- syutingan datang gimana? Iya. Jangan syuting hari ini datangnya. Besok. Nah iya. Nggak ada syuting. Gimana? 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 Nah itu yang jarang saya dapetin ilmu. Disiplin waktu. Itu yang jarang saya dapetin. Makanya. Benar. Biar gak grogi gimana? Iki ini suka grogi gak? Wah aku mah demam panggung terus. Tuh, gimana caranya? Biar nggak grogi itu kita harus ya. Stepnya gimana? Stepnya. Step apa nih Pak? Step motor. Gimana? Biar nggak grogi ya kita harus percaya diri gitu Pak. Menghadapi lawan mainnya. Oh benar. Kamu percaya diri sama lawan main kamu kalau pas lagi acting gitu? Enggak percaya. Kalian ngapain ngasih tahu? Percayanya sama siapa? percaya sama Bapak aja. Percaya sama saya. Oke, satu kata buat Iki. Ya semoga Iki Itu Satu lebih, kata, itu lebih. satu kata. Itu udah kalimat. itu kan keren Pak. Keren. Saya pengen belajar nyanyi Pak. Dari acting mau belajar nyanyi sekarang. Memang begitu. Ini dari nyanyi mau belajar acting. Ini dari acting mau belajar nyanyi. Tips-tipsnya apa Ki? Ya kalau dari aku awal-awal kita serahkan dulu ya ke Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Terus yang kedua kalau di dunia nyanyi itu kan sulit ya. Percaya diri dulu kita sama diri kita. Kita harus percaya diri. Tuh, iya, Satu betul. kata buat kamu Tono, keren pokoknya. Perasaan nih. Oh iya sama ya. Ki kasih yang dasar-dasar dulu biar dia tahu nada do re mi fa sol. Coba Ki. Coba. Ajarin. Coba do re mi fa sol la si do. Coba. Do re mi fa sol. Itu di satu nada doang kalau itu. Itu do, cuma katanya doang diganti. Iya. Iya. Coba, coba. Do re
Itu meja. Mending nggak usah harmonisasi nyanyi, udah. nada dulu harus tahu tangan nada. Kalau misalkan nyanyi bagus tuh tipsnya makan apa gitu. Ya ada. Ini jarang nih kalau aku ke kota-kota Nggak nih pernah ada yang nanya nyanyi, nih. aku lagi nyanyi nggak pernah ada yang nanya. Soalnya kan ganggu ya. Kalau lagi nyanyi, nanya ganggu. Nah ini mah bagus. Nyanyi ditanya yang ganggu lah. Ini mah bagus nih. Ini jarang, ini keren. Kasih tahu Ki, tipsnya itu sebenarnya makan apapun boleh. Yang Iya. terpenting itu istirahat yang cukup. Iya. Sama tahu diri kalau nggak bisa nyanyi mending jangan. Kayaknya mending yang kedua ya, Ki. Mending yang kedua. Kayaknya mending yang kedua ya. Tuh, masalah makan sih nggak masalah. Iya. Tahu dirinya itu susah. Dengerin ini. Kasih tuh makanan yang ini makanan paku. Ngapain? Malah bikin baret-baret Ngapain nanti atuh? gitu ya. Tapi aku mau nanya sih, tapi ini mah bener ya. Iya. Tono setelah main film banyak nih ya, ada keinginan nggak jadi peran utama? Nah, ini. Ada. Kalau boleh tahu pengen peran apa? Pengen peran apa? Saya pengen peran ya the next Reza Radian sih Pak. Mau Reza Radian. mau seluas Reza Radian. Iya, misalkan Iya. Reza Radiannya udah pensiun di perfilman saya ngadain. Keren ini. Gila. Kita harus doain ini, kita harus support ini. Doain Kita kan sukses. nggak pernah Doain tahu sukses. ya. Doain sadar diri dia. Next Reza Radian. Gila. Keren banget. Tono, nama panggung mau tetap Tono aja apa mau ditambahin Tono apa gitu? Saya sih pengennya Tono Taulani gitu. Keren. Tony. Tono Tolani. Weh. Boleh. Pakai aja nggak apa-apa. Nanti saya telepon dulu. Telepon siapa nih? Thomas lagi Hakiki. Tapi bagus tuh. Kalau film kamu dibayar oke kemarin? Alhamdulillah Pak. Wih. Ya, buat ini Pak. Kasih istri. Iya. Apa kata langsung. istri? Ya kata istri ya alhamdulillah. Buat ini buat sebulan Pak. Sebulan aman ya. Bangga nggak? Tapi bangga nggak istri Iya, ngeliat istri kamu bangga di nggak? layar lebar? Nonton tuh? nggak waktu itu istri? Nonton Pak. Apa kata Katanya istri? bangga banget bisa satu panggung sama Om Indro, Iya Om Indro, Desta. Pak Desta, Pak Pino, Pak Tora, Bapak. Sampai iklan loh. Tono mau iklan. Kemarin kan kan lu tampilannya bareng terus kan berdua. Bayarannya gedean mana sama Pak Haji? Kayaknya beda dikit sih Pak. Lagi bilang Ngeri. Dia orang Ngeri banget ini. Dia Beda orang dikit emang loh. beda Iya, beda dikit loh. Maksudnya beda banget lu dikit ya gitu. Dia iklan udah. Ikan udah tuh. Iya, aku lihat iklan film. Ya, rezeki Rezeki istri. Habis menikah langsung karirnya melesat. Amin. Ya udah, ini terakhir kan lagi ngobrol sama Iki. Coba nyanyiin lagunya Iki dong. Katanya ngefans sama Mas Thomas. Mas Thomas Hakiki lagi. Coba satu lagunya Satu gitu. lagu. Apa aja? Yang mana aja deh. Yang ini apa sih? Yang di Singapura tuh apa? Yang Duh, di Singapura lupa itu. lagi video klipnya. Yang di tuh. Singapura itu. Akhirnya. Iya, iya Pak. Gimana? Akhirnya kita bersama setelah sekian lama. Nah ini udah ngaco nih kalau ini. Udah sekian lama. Nah, kalau yang hafal aja tuh Akhirnya kita bersama setelah mengantri lama. Nah ini aja alama. Kalau ada. Iya. Kalau ada Ya. 9 nyawa. Ya, terus. Nyawa. Bagus tuh. Saya nggak hafal Mau lagi. samamu saja semuanya ini dada bersama Mana pahanya? isinya Isinya? isinya hati. Kamu. berobat sudah berobat Kamu. sudah berobat Bawa kursinya dong. Tono Taulani. Keren tapi Tono bagus nih. Keren lu Ton, keren Ton, gila. nggak nyangka gue dia main film kan Kan mau nggak mau namanya tercatat sebagai aktor juga, aktor Indonesia Aktor dia. Indonesia udah tercatat dia udah Di Wikipedia juga itunya Udah dia ada ya? Udah Tono. Jadi kalau misalnya Warkop, Cash, ada tuh nama Tono ya. Memang ada terekam itu semua di mana-mana mah pasti langsung ada. Gimana? Apa pesan buat Tono tadi setelah dia nyanyi? Apa tadi lu Udah, bilang? mending ikut-ikut wajah aja udah. Ini. Iya. Ngefans juga. Ngefans juga mainnya. Ngefans juga sama Rizky Febian. Oh, ngefans banget. Ngefans banget ya. Tahu lagu-lagunya tahu. Tahu dong. Yang mana? Biarkan ku Itu Stinky, mencoba. itu Stinky. Oh, lagu Iki. Mas nanti gini, ini kan cicilan Tono kan belum selesai. Nagihnya nantilah dia. Oh iya ya. Oh ini lagi syuting ya? Lagi syuting. Mohon maaf. Ini yang isinya kol itu ya? Apa tuh? Gado-gado.
Abis ini bintang tamunya bapaknya. Bapak ini. Kenapa nggak dibarengin aja? Oh, beda-beda dong. Oh, jadi dua. Bapaknya kan juga punya market sendiri. Anaknya punya market sendiri. benar. Nah itu tuh ngobrol dulu sama legend. Legend tuh. Apa tadi katanya legend? Legend yang sudah lama kita nantikan nantikan. bertemu. Legend itu adalah orang yang sudah lama-lama kita nantikan akhirnya bertemu, itu legend. Itu legend. Tadi kalau misalnya ngomongin bokap, kalau Lini deket nggak sama bokap? Deket banget, Wih, deket. Iya. Maksudnya nggak perlu ada lo nih, mereka ketemuan nggak ngobrol gitu-gitu? Iyalah, karena kan sering ketemu kadang di satu acara juga, terus atau enggak kayak misalkan kalau misalkan kita makan-makan atau apa, kebetulan ayahnya jadi waktu aku pacaran aja dia tuh yang udah ngebet banget kayaknya Lini tuh orang baik, kayaknya ini orangnya. Oh, Jadi deket iya, banget. iya. Kayaknya lebih ke Lini punya teman lagi nggak gitu ya? Ya, kayaknya mah ke situ nongkrong di mana Lini? Nongkrong di mana Lini? Boleh kali gabung. Boleh kali. Di meja mana? Kalau gua sama bokap gua dulu beda. Ding, malam ini kemana? Gitu. Oh gitu. Iya, justru biar nggak ketemu. Gua ke selatan Pak, yaudah gua ke kota gitu bokapnya. Biar beda. Kalau gua dulu gitu. Oh, nangis kenapa? Ji, kenapa sih? Apa Haji? Gue nggak bisa ngerasain yang kayak kalian rasain. Oh. Bokap gue udah nggak ada kan. Oh Aduh, iya. sedih gue jadi. Iya, tapi kan Nggak kita bisa doain merasakan kayak lu gitu sama Bercandanya bokap gini. barengan. Makanya gue sekarang ke anak-anak gue mau pengen deket Pasti gitu kan, Nggak, Wadi. emang pas, sorry Ji, pas bokap nggak ada, lu umur berapa? 20. Oh iya, Sedih. kehitungnya masih muda ya? Masih muda. Jadi maksudnya kehilangan sosok ayah itu juga lumayan Udah panjang lama. ya? Bokap gue meninggal umur 48. Oh, 46 sorry, masih muda 46, ya? masih muda. Oh, makanya lu sekarang, karena lu teringat sosok itu, gua harus deket sama anak gua. Itu, gue pengen jalan bareng sama anak Iya, gue. iya. Memang seru sih, anak deket sama bapak tuh seru banget. Kan? Nah itu juga yang dirasain sama ayah mungkin saat dulu. Jadi akhirnya ketika ayah sama aku dan adik-adik nge-treatnya ayah kayak gitu. Persis. Jadi kayak temen banget, kita seterbuka itu. Wah apapun, kalau sama aku apalagi Iya, iya, maksudnya pembahasan tuh udah secair itu gitu. Berarti sama bokap beda berapa tahun? Jauh berarti. Iya, tapi enggak, kalau gua sama bokap kan 30, tapi bisa sedekat Oh, itu. bokap tuh malu 30. Jadi, opa ke bokap gua 30 tahun, bokap ke gua 30 tahun sama. Oh, oke. Berarti bokap lu atau punya lu umur 31? 30 dong. 31 dong. Lah, bokap gua 31, masa beda 30? Lu lahir. Gua lahir. Oh iya. Oh iya, bokap 30 lu Iya, lahir. karena kan bokap gua masih punya kakak 2 lagi gitu. Iya. Waktu Kayaknya enggak. Maksudnya walaupun umurnya lumayan, tapi bisa sedekat itu. Iya. Aku deket banget lagi sama ayah gitu. Iya. Emang sih gue liat kemarin di postingan terakhir mereka berdua nyanyi bareng apa gitu lagu. Ya promoin lagu ayah. Ada lagu ayah ya. Iya, lagu ayah baru ada. Nih kalau misalnya anak deket sama bapak ya, maksudnya seru-seruannya iya deketnya ya. Tapi kalau misalnya bokap misalnya salah atau lo ada yang ngeganjal, lu udah di tahap yang lo omongin nggak? Ya. Lu jangan gitu. Dan apaan? ayah tuh tipikal yang kalau misalkan kalau aku udah kenceng atau apa, dia ngedengerin banget gitu. Di antara semuanya tuh biasanya aku yang vokal, dia pasti ngedengerin. Oh iya benar sih kata A, gini gitu. Iya. Kalaupun misalkan ayah salah ataupun aku salah, tapi aku selalu open gitu kayak minta maaf lah atau apa gitu. Misalkan ada sesuatu hal atau apa, chat aja atau enggak telepon gitu. Langsung Ya ini tadi tegur. gini, aku minta gini, soalnya kan gini. Oh iya, oke mana. Oh, Sorry fair ya sorry ya gitu. Nah, Iki kan sekarang udah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri gitu. Pertemuan dengan ayah dalam seminggu tuh ada nggak? Wah udah jarang. Tapi aku salutnya sama Lini. Di sini tuh sosok Lini sangat berpengaruh banget. Jadi kayak kalau misalnya aku udah terlalu lupa karena manggung atau Dia apa, ngingetin. dia yang ngingetin kayak sayang. Kemarin kan kita udah ke keluarga Bali. Yuk kita ke Tambun atau enggak kita ajak makan kemana? Kita cari waktu. Yang penting kita kumpul. Itu Lini. Wah, bagus. Itu memang istri itu memang tugasnya itu ngingetin, bahkan juga dia yang selalu membuat keseimbangan dalam rumah tangga tuh istri. Ngejaga suasana juga Ngejaga suasana, gitu. Lini bener. gitu. Oh iya. Jadi agak jarang ketika udah Ya, berkeluarga ya. karena udah punya keluarga, sibuk sama Sule yang kadang-kadang datang ke tempat Iki atau Iki Ya, atau enggak gantinya. kadang kita yang nyiapin tempat, waktu buat bikin acara apa. Walaupun sesederhana mungkin tapi kan ngumpulnya gitu. Iya. Ayah lagi bikin single apa sih? Ayo bikin lagu. Dia kan sekarang distributornya tuh apa ya? Perilisannya lewat Ervas Musik. Wajib Gimana zaman kalau dua kamu? mau ATF atau Bisa? apa bisa santai aja kali. Oke. Dibantu semua promo dan lain-lain Alhamdulillah, gitu. mantap, Aman mantap, Wajib mantap. santai. Oh, lu udah aja. punya sendiri ya semuanya? Dia kan Ervas Musik jadi bisa intinya bisa lewat dari aku lah gitu. Oh iya. Wah, oke, Putri bentar lagi mau ini. Putri juga rilis lagu? Terus sekarang aku kan si Ervas Musiknya lagi mau aku besarkan buat nge-scout penyanyi. Terus lagi nyari-nyari penyanyi anak muda atau apa. Pengen jadi wadah Ervas yang besar lah nantinya. Amin. Keren
keren nih. Otaknya nggak cuma pengen nyanyi tapi pengen membesarkan. Masih muda, harus Iya, begitu. harus begitu. Masa depan masih panjang. Benar. Ini kita lihat nih kontennya Iki. Ini apa nih? Ini Agak sedikit haru juga nih. Lu seolah-olah ngobrol gitu. Iya, jadi intinya di sini tuh karena aku kangen banget sama almarhumah, jadi mengharapkan voice note aku tuh bisa dibalas sama mama, tapi kan namanya juga udah nggak ada ya. Apa yang lo sampein emang? Cuman agak takut dikit juga kalau tiba-tiba ngebales PN. Tiba-tiba gini, typing tuh. Apa yang lo sampein? Sorry nih, gua nggak sempet nonton Ya, yang ini. Apa sebenarnya yang lo ke-trigger karena memang balik lagi kenapa aku bisa nerima lagunya Willy, karena ketika aku ngedengerin, aku tuh udah langsung keinget sama almarhumah lagunya. langsung inget nyokap ya? Iya, langsung inget. Makanya pas lagi momen ini tuh tiba-tiba lagi ngumpul di kantor terus kayak kayaknya gue mau bikin satu konten yang dimana siapa tahu ini bisa menggerakkan orang-orang di luar sana yang kangen sama seseorang yang udah nggak bisa kita lihat lagi atau apa. Makanya aku bikin ini gitu. Ini tuh, sampai ke bawah mimpi katanya. Oh, sama ini Waji, ini tuh lagu aku kebetulan dikasih kesempatan buat bikin lagu soundtrack film. Jangan Buang Ibu. Oh, yang lagi tayang. Udah tayang. Oh, itu lagu Iki? Iya, aku bikin. Alhamdulillah. Jadi cuman by sinopsis dateng. Tadinya mereka minta lagu yang ada di aku. Cuman aku bilang kan lagu aku cinta semua. Aku bilang, udah gini deh sekalian nge-challenge diri aku bilang, Bikin lagu aku minta sinopsis, minta ceritanya kayak gimana. Aku bikinin lagunya, aku bilang. Jadi alhamdulillah filmnya rame. Nah, filmnya rame. Udah 2 juta lebih kan? Iya, alhamdulillah. Iya. Tuh, tapi begitu ini Kang Sule tahu juga nih konten ini. Tahu pasti. Dia mah kalau misalnya konten kayak gini pasti nggak pernah mau respon gimana karena dia tahu juga situasi hatinya dia juga kayak gimana. Iya. Kita aja yang maksudnya seperti ini kan kehilangannya sebegitunya, apalagi dia yang Dia, pernah ya. bertahun-tahun bersama kan gitu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Iya, itu dia. Ini lo Ki, Ya. ini pas umur berapa nih? Lagi ikutan Aerox itu. Kan lagi rame. FOMO. Ini kayaknya bukan Aerox ini. Apa? Ini Lorok. Ya kan? Lorok aja ya kan. Ini mah lebih habis dikerok ini mah. Ini habis dikelar. Apa? Ini berarti umur berapa? Ini apa yang lo pengen sampein? Ini SD. Misalnya lo ketemu sosok ini, lo apa yang mau Keren sampein? banget. Ini jarang nih di podcast. Belum pernah kan? pertanyaan Waktu kayak lagi gini. nyanyi, pernah Lagi kan? nyanyi nggak pernah ada yang ganggu nanya kayak gini. Nggak pernah nih. Nggak pernah. Baru pertama kali. Intinya aku tuh pengen ngomong kalau ke Rizky Febian yang umur segini, terima kasih sudah berjuang karena pertama aku terlahir prematur waktu itu. 7 bulan berarti? Ya terus juga di kondisi ekonomi ya tidak Nggak gampang sebagus, ya. gak mudah. Jadi terima kasih sudah berjuang sampai akhirnya ada di titik ini gitu. Karena tujuan dari kecil ini sampai besar ini pengen mengangkat derajat orang tua gitu. Tapi dari seumur gini udah cita-cita pengen jadi penyanyi belum sih? Udah pokoknya dari umur segini tuh kalau setiap ditanya sama siapapun aku pasti ngomong pengen jadi penyanyi sendirian, penyanyi solo gitu aku bilang. Dari dulu tuh ikutan RT RW. Semua cara lo cari deh ya? Iya. Oh, nyanyi hebat. Sunda apa gitu sama ayah gitu. Nah, ini ada lagi kita lihat. Nah, Beuh. Nih. ini apa yang lo mau sampein sama orang-orang di belakang? Oh, bukan yang belakang dong. Itu mah bule, itu Ini mah kan Iki lagi di pengunjung. depan sama Itu. istri, Iya, ada iya. pengunjung yang belakang. Pengunjung. Kalau mau main baju kuning tuh. Mana baju Lebih kuning? itu lebih munggungin itu mah. Lebih Lucu blur banget lagi. sih, gemes banget nih. Wah, kalau ini pokoknya ini sekarang jadi tujuan hidup aku. Karena aku ngerasa sudah bersyukur rezeki selalu berlimpah dari yang di atas dikasih. Sekarang tinggal bisa menikmati, menjalani, mensyukuri dan gimana caranya membahagiakan dua orang yang ada di foto ini. Masya Allah, luar biasa. Ini lagu-lagunya dia emang kan kadang-kadang sedih-sedih lagu-lagu bisa bikin trauma, tapi kalau cinta harus terlalu bersama, Ji. Benar. Tuh. Oh, kata itu ya? Iya. Lagu boleh trauma, tapi cinta harus bersama. Keren Ini kan? bisa jadi lagu aja. Bikin Bisa. Buat ATF aku bikinin ntar. Bikin Siap. ya? Siap. Wah, kalau Iki bikin buat ATF sih keren banget nih pasti. Siap. Iya. Versi ngeband gitu Versi kan? ngeband. Boleh. Serius Boleh, Ki ya? nanti aku Aduh, bikinin. alhamdulillah kalau Boleh. begitu deh. Nah, ini Willy collab kemarin. Nah, ini Willy. Oh, ini Willy. Ini dia yang punya keterbatasan. Dan suaranya mirip banget aku aja. Oh iya. Berarti dia nggak fans. Karena dia mungkin sorry ya maksudnya dia akhirnya mengandalkan kepekaan pendengaran jadinya bagus banget. Ini Iki masih agak gemuk nih. Ini Oh iya Ki, kok jauh Ki? banget. Orang ini syutingnya tahun lalu.
Terus yang bikin terharu adalah kemarin pas di Bigo Fest itu penontonnya banyak banget kan. Terus aku yang bikin sedih itu aku mendeskripsikan dia di saat dia Menggambarkan nih loh, tidak penonton bisa lagi banyak dia nih. tidak bisa ngeliat. Terus Iya. aku bilang kayak Willy, kamu harus bangga di hari ini, di ribuan banyak orang hari ini, Ngeliatin semua kamu. pada tepuk tangan dan teriak adanya kamu di panggung ini. luar Dia biasa. gemeter aja, dia begini. Sebelum nyanyi aja, Aiki, saya takut. Bisa ayo Willy. Wah, aku nggak kuat kan kalau sama yang kayak gitu-gitu. Ya udah aku papa sampai ke panggung, aku bilang. Willy ini apa profesinya? Dia itu tinggal di satu yayasan di Sukabumi. Memang di tempat yayasan yang memang Untuk khusus khusus ya. untuk khusus gitu. Dan kebetulan dia tuh memanfaatkan si sosial medianya untuk bisa nge-reach siapapun yang dia idolakan gitu. Ini berkah Iki berlipat-lipat. Amin, pahala ya. Pahalanya Luar banyak biasa, banget Ki. ini. Aku udah janjiin ke dia juga buat bikinin single buat dia gitu. Buat si Willy sendiri. Ya bener-bener cuma-cuma yang memang buat, yang penting aku kasih wadah buat kamu. Berkarya juga ya. Oh, Kalau buat luar Tono biasa. ada niat nggak Iki? Aduh, Tono agak berat, susah. Berat bener. ya. Memang sih dia terlalu banyak ini apa? Iya. Terlalu ngayal, terlalu ketinggian. Tapi kan gitu. judul-judul itu kan harus catchy-catchy ya. Alamak catchy. Nah kalau Tono kira-kira judul apa? Kira-kira aja nih kalau bisa dia jadi penyanyi nih. Apa judul yang Dia tuh harus yang kocak-kocak gitu. Yang Wassalam. Wassalam boleh. Wassalam Ada boleh. nuansa-nuansa Arabnya gitu. Cintaku innalillahi. Kayak cinta mati sebenarnya. Sebenarnya cinta mati, tapi gimana caranya biar, Biar jadi lucu. unik ya. Iya, Cintaku innalillahi. keren iya kalau cinta mati kan terlalu serius. Iya, iya, Keren iya. cintaku ini. Wah iya bagus. Ada gitar nih Ki. Aduh, ini nih. Aduh ini nih. Nah ini baru nih. Coba dong, tipis-tipis aja. Bayarin nih Ki, berapa aja Ki? Kirain ini Maji. Ya bikin lagunya dia dadakan asik. Apa tentang apa ini? Enggak dok. Mau tentang Atau apa? bebas lah Cinta, ya, bebas, cinta bebas aja cinta ya. Cintaku innalillahi tadi. Iya boleh. Kamu boleh bilang cinta, kamu boleh bilang sayang, tapi yang nggak boleh tinggalkan aku sayang. Oh sayang, kenapa kamu pergi tinggalkanku di saat lagi sayang-sayangnya? Kenapa kamu tampar aku? Kamu bilang cinta tapi pergi nggak bilang-bilang. Lagu boleh trauma tapi cinta harus bersama. Lagu boleh trauma tapi kok nggak bersama. Jadi nih Ki. Ya bagus ya. Oh jadi nih. Gue bingung orang punya talenta sekayak gitu ya di Gift itu ya Allah gift, kasih. segampang itu dia bikin Iya. gitu. Yo, Jadi nih. nanti aku bikinin aja beneran. Tapi ngeband kan, Ngeband, ATF ya? Bener ya? Boleh, siap. Keren, Wah. Ji keren Ji, ini Ji, keren Ji. Atau kalau perlu ATF featuring Ricky Febian. Iya, Itu lah, lebih bikin jadi lah, sesuatu. iya Jadi kita ngeband nyanyi, lu sama Surya nanti Ki. Wah, benar, Kan vokal boleh. utamanya Surya. Boleh, boleh. Gue tambah Iki. Tos. Jadi sesuatu. Bener ya? Lalu catat di buku Catat. sejarah yang ada di Arfas Musik itu ya. Gua telepon dulu. Telepon siapa? Orang Haki. Pagi sama aja. Ini sama nih dua-duanya nih. Maksudnya biar gak ada yang ganggu, Ate sama iya. itu gimana? Tapi aku juga kalau misalkan nulis lagu nggak sembarang. Aku juga ada orang. Siapa? Haki juga. Kita orang yang sama deh kayaknya deh. Kayaknya sama deh. Kayaknya Si sama. Thomas Haki kita. Kayaknya si Thomas ya? Iya kan si Iya, Thomas iya, deh. Iya. Keren nih Ki ya, keren banget. Oh, Ki, ada nggak Ki tips-tips buat penyanyi-penyanyi muda yang Aduh. Sebenarnya emang nggak ada. apa nggak sharing aja, sharing buat Tapi lebih Sini, Om Ando taruh. siap Pak Haji. Sebenarnya mah lebih ke gini aja sih, lebih ke sekarang kita harus bisa menyadari bahwa di era digital ini kita serba dipermudah apapun itu. kalau kita pinter-pinter gunainnya ya. Benar, tinggal kita manfaatin gimana caranya sepositif mungkin si wadah ini dijadikan sesuatu hal yang bisa jadi nge-explore diri kalian gitu. Karena kalau mau bisa dieksplor tuh masih banyak banget wadah yang bisa kita gunakan untuk bisa mempromosikan diri kita gitu loh. Sekarang wadah udah banyak banget gitu. betul. Jalannya sebenarnya banyak, tinggal milih jalan yang benernya. Iya, dulu kan kalau era aku masih berjuangnya masih. masuk ke track radio aja udah seseneng itu. Benar. Sebagai itu kalau sekarang
lewat TikTok kamu mau bikin konten sebagaimanapun, tiba-tiba kalau memang udah waktunya viral, udah It's bakal your jadi time, sesuatu. ya. Yang susah kan bertahan sama konsistennya gitu sih. Tetap semangat aja. Tetap semangat. Nah, ngomong soal wadah ya. Sebenarnya wadah tuh udah dari tahun 90-an udah ada. Apa tuh? Netral. Wadah. Wadah. Gitu. Ya kita main game fishball Nih dulu kita ya. main game fishball nih. Ini dia nih. Silakan Gi. Ini apa ini? Ini biasa. Kalau ada yang rumah, ada yang voucher, ada Iya, yang motor. Oh gitu, pulang tuh bawa Iya, hadiah. buat bintang tamu. Tapi ada yang pertanyaan. Soalnya kan nggak mungkin bisa ditanya pas lagi nyanyi kan? Iya benar. Mau bilang maaf ke siapa dan kenapa? Ini belum pernah nanya kan? Belum pernah. Wah, ini pas lama nyanyi nggak pernah ada yang motong nih. Nggak pernah kan? Gimana? Pas Nggak pernah ada yang kan lagi ngomong. nyanyi nih. Ngomong. Lagi nyanyi cet, tiba-tiba tuh. Mau yang maaf Mau minta maaf sama siapa Gi? Iya, Nggak ada kan? belum. Kalau yang ini di belum. sini doang kayak gini. Seneng deh aku kesini deh. Iya, Maksudnya iya, tuh iya. perhatian banget di sini Benar, tuh. benar. Aku mau bilang maaf ke almarhumah mama pastinya, Almarhumah karena semasa hidupnya ketika aku akhirnya bisa mempunyai sebuah uang sudah mempunyai segalanya yang aku bisa dapat, tapi tidak bisa membahagiakan karena sudah pulang duluan mamanya gitu sih. Ya kesuksesan Iki tidak lepas dari doa mama, tapi Bener. begitu udah kecapai semua belum bisa balikin ke mama mah, nih nggak gitu bisa. ya. Iya gitu. Kirimin Al-Fatihah Ki selalu. Bener, Doain itu mah mama. setiap malam. Nah ini. Coba ya. 2 aja cukup ya. Ya, 2 aja. Mau bilang terima kasih ke siapa dan kenapa? Belum pernah ada nanya kan? Wah, ini jarang. jarang pernah ada. Nggak kepikiran kan? Intro mulai juga nggak pernah ada yang ganggu. Nggak pernah ada. Cuma di sini doang Ki. kayak Hebat di sini mah, keren banget. Aku mau bilang terima kasih ke siapa dan kenapa. Yang pastinya terima kasih kepada kedua orang tua, Ya. terus juga ke istri aku karena tetap selalu menjadi penyemangat di setiap jalan aku, Amin. tujuan aku gitu. Salam buat ini ya Ki ya. Siap pasti, Sama anak sehat-sehat. Bapak Gading. Kalau gitu terima kasih buat waktunya Wadi. Iki yang Sama-sama. udah kesini. Sukses buat singlenya yang terbaru apa judul tadi? Mencinta tanpa arah. Mencinta tanpa arah, dan tentu saja doa kita buat Iki dan keluarga selalu langgang. Amin. Diberikan keberkahan dan keselamatan. Amin. Oke Ki, terima kasih. Sama-sama, Pak Rizky Haji. Febian. Bapak Gading, Gokil terima ini. kasih. Febian.